teman-teman di sini tim gasnya cuma berlima, dikarenakan Mas Ganang dan Mas Probo sedang dalam perjalanan mencari bahan untuk obatnya. Dan untuk jam saat ini itu udah jam perjanjian kita bertemu dengan Mbak Sayang, akan tetapi mereka berdua belum bisa sampai ke rumah. Maka dari itu mau tidak mau kita harus datang lagi ke sini dan menepati janji itu. Assalamualaikum, Mbak Endang. Ini kita sudah menepati janji jenengan yang kemarin katanya mau bertemu Mas Ganang, cuma Mas Ganangnya mengutus kita untuk menemui jenengan. Monggo, mau ada informasi apa? Silakan masuk. Udah ampuh. Assalamualaikum. Ini mohon maaf sebelumnya, jenengan kan berjanjian dengan Mas Ganang, tapi Mas Ganangnya sekarang berhalangan hadir, dan Mas Ganang mengutus kita semua untuk tetap menepati janji untuk bertemu dengan Mas Sayang. Saya menghargai usaha kalian dan itu tidak menjadi masalah untukku. Terima kasih Bang. Lalu bagaimana informasi yang didapat tentang Jurgana itu? Setelah saya cecar dirinya, saya sudah putuskan untuk menahannya beberapa saat dan mencecarnya tentang ilmunya dan tujuannya melakukan ritual itu. Dan akhirnya saya mendapat sedikit kabar. Dia bertujuan ingin membangkitkan suatu ilmu yang cara itu sangatlah sulit untuk dilakukan. Mempertaruhkan rasa dan hati nurani, kemudian mempertaruhkan dirinya sendiri untuk menghadapi banyak masalah. Caranya itu adalah dengan mengumpulkan buhul dan mempersulit manusia untuk menyatukan rasa cinta itu. Dan jumlah yang dia butuhkan tidaklah sedikit. Maka dari itu dia menetap di suatu tempat, yaitu Gunung Salaka ini. Dan kemudian mengutus beberapa makhluk seperti halnya Lapong Gawa dan juga Pangasemi. Itu adalah bawahan dari Jurgana itu sendiri. Dan juga keuntungan dari itu, mereka mendapatkan 3 buhul dalam satu manusia itu. Berarti mengumpulkan buhulnya itu sebanyak-banyaknya atau ada jumlah tertentu? Sebanyak-banyaknya untuk mencapai jumlah tertentu. Dan kemudian setelah mereka mengumpulkan buhul itu, mereka satukan dalam satu kendil pengurung. Dia menyerap sari-sari dari buhul yang dia terima. Kenapa sari-sari itu dia ambil? Satu, karena buhul yang dia minta berasal dari manusia itu sendiri. Bagian tubuhnya seperti rambut, kuku, atau kulit, dan lain sebagainya. Terus seperti menumbalkan manusia untuk membangkitkan suatu ilmu. Kurang lebih seperti itu. Jika tumbal itu mengarah ke kematian, akan tetapi Toh Brahma atau yang kalian sebut sebagai putra jala itu hanya mempersulit perjodohan. Maka dari itu Jurgana harus mengorbankan hati nuraninya, harus tega terhadap manusia, kemudian harus siap merasakan rasa sakit. Karena mau tidak mau pasti dia akan berperang dengan banyak makhluk karena perilakunya. Dan itu menjadi syarat dari ilmu itu bisa bangkit. Dan kemudian karena buhul itu dikumpulkan dalam satu kendil, maka itu menjadi pantangan untuk Jurgana dan anak buahnya itu melepas kutukan yang ada di dalam kendil itu. Buhul itu sudah terserap sarinya dan dikumpulkan dalam satu kendil. Satu wadah ya. Dan pantangan baginya jika dia harus menutup kendil itu dan mengambil satu diantaranya saja untuk disembuhkan, maka satu kumpulan buhul yang sudah masuk dalam kendil itu dianggap gugur. Nah, terus dengan ini kan itu kan jadi satu. Terus dengan yang kejadiannya Uswatun sama
sama sih itu langsung ya. Uswatun kan itu buhulnya dikasihkan ke kita satu itu sudah sembuh dan sekarang pun sudah sembuh. Apakah itu semuanya sudah sembuh? Jika sampai Jurkana mengambil sari dari buhul itu untuk menyembuhkan manusia yang pernah dia kutuk, maka sama saja semua kutukan yang sudah dia kumpulkan saat ini akan gugur atau akan sembuh dengan sendirinya. Maka dari itu, kenapa kutukan Jurkana sulit untuk disembuhkan? Karena tekadnya sendiri untuk melepaskannya itu menjadi sebuah pantangan. Jika dia melepaskan satu, mungkin saja dia kewalahan menghadapi kalian. Akan tetapi dia teringat kembali dengan perjuangannya saat ini yang sudah dia lalui. Dia tidak mungkin menyia-nyiakan itu, sehingga dia akan merasa akan sangat disayangkan jika satu buhul diantaranya diambil. Dan terus ini, dan kemarin kan saya pribadi nih terkena dari Tok Brahma dari Jonggala, tapi alhamdulillah kita melakukan suatu ritual ya, alhamdulillah ini hilang. Sudah sembuh ya Mas. Apakah dengan kesembuhan saya itu sama saja menggugurkan yang ada di wadah? Seperti yang saya ceritakan barusan, bahwasannya yang dikumpulkan adalah sari buhul. Jika kau terkena Tok Brahma, itu adalah Tok Brahma yang berbeda dari buhul ini. Berarti jika kau menyebut nama Uswatun, itu berbeda cerita atau beda penyebab ya, hal yang terjadi terhadap mereka. Kalau Uswatun itu kan dari buhul yang diberikan Jurkana kepada manusia itu, dan buhulnya itu sudah ditemukan. Dan manusia Tok Brahmanya juga pun sudah sembuh seperti dilakukan ritual seperti itu. Itu apakah menggugurkan semuanya? Akan tetapi sarinya masih ada di dalamnya. Yang menjadi pantangan adalah sari di dalam kening itu tidak boleh dikeluarkan. Berarti maksudnya jika Jurkana mengambil untuk menyembuhkannya, maka akan gugur semuanya. Maka dari itu saya menyarankan kalian untuk melakukan suatu langkah. Tapi langkah itu menyelesaikan banyak hal. Apakah Jurkana di desak itu memberitahu kendil itu di mana? Maka dari itu, ada kalian di sini, kita bisa bekerja sama untuk berpikir bagaimana caranya Jurkana bisa mengungkapkan di mana kendil itu dan dia bersedia membukanya. Berarti bahasanya tadi kemarin itu mendedasnya belum memberitahu kendil itu ada di mana. Itu yang menjadi pertanyaan saya sampai saat ini. Saya berniat ingin mempertemukan Kakang Sopiri di hadapan Jurkana langsung. Itu akan memperbesar kemungkinan Jurkana bisa menyentuhnya langsung dan menyembuhkan secara langsung. Akan tetapi kita butuh cara bagaimana Jurkana tersiksa sehingga dia mau menyembuhkan Kakang Sopiri itu. Maka dari itu saya membutuhkan bantuan kalian untuk menyempurnakan ajian dari Mustika Barbuni saya. Sedangkan orang yang saya tuju sekarang tidak ada di sini. Saya akan mengatakan langsung ketika dia sudah di hadapanku. Informasi yang kita dapat dari Mbak Sayang nanti kita sampaikan semuanya. Terima kasih untuk bantuannya. Garis besar yang saya inginkan adalah bagaimana caranya Jurkana melepaskan buhul di dalam akhirnya itu terhadap Kakang Sopiri. Yang sama saja ketika Kakang Sopiri sembuh, maka semua manusia yang namanya tercatat di dalamnya akan sembuh. Kita adil, kalian mendapatkan apa yang kalian inginkan, saya pun mendapatkan apa yang saya mau. Satu langkah bisa menyelesaikan semuanya. Masuk terus. Yang saya butuhkan karena saya tidak bisa berbicara dengan Kakang Sopiri secara langsung. Saya harap kalian mau menemuinya dan membawanya ke tempat ini. Kakang Sopiri sendiri, walaupun usianya sudah sepuh, akan tetapi saya melihat dari kejauhan dia masih sehat. Alhamdulillah. Berarti masih bisa jalan? Dia masih sering berhubungan dengan tetangganya. Jadi untuk mencari namanya tidak susah. Kalian cari saja di
So, nanti kalian akan melihat rumah berwarna merah. Dan itu adalah rumah Kakang Sopir. Dia tinggal seorang diri. Kau sebut saja Kakang Sopir. Saya yakin masih banyak yang mengenalnya. Karena dia masih berhubungan baik dengan tetangga-tetangganya. Kita mendapat amanah dan mendapat informasi, salah satunya yang satu tadi bahwasanya bolu itu diwadahi dengan satu wadah oleh Nah, yang pertama, yang kedua kita dimintai bantuan dari Mbak Sayang atau Mbak Endah untuk Endang untuk mencari alamat Kakang Sopirin dan di bawah sini dengan tujuan satu langkah bisa menyembuhkan semuanya. Bukan seperti itu? Benar sekali. Jika memang Kakang Sopirin tidak sanggup menuju hutan ini di titik ini, maka kalian bisa membawanya di tepi hutan Salaka. Itu menjadi pilihan kalian. Kalian hanya perlu memanggil namaku seperti kalian memanggilku saat ini. Saya akan datang membawakan Jurgana di hadapan kalian dan kita akan memulai sesuatu untuk membuat Jurgana melepaskan pukulnya. Saya berharap sekali saudara yang saya temui tadi malam untuk hadir pada saat itu. Insya Allah, kami usahakan. Karena saya membutuhkan bantuannya. Siap. Ya, Bok? Betul. Saya pertegaskan lagi. Kenapa saya tidak membunuhnya atau melakukan hal ini dari dulu? Ya. Karena saya memiliki kelemahan. Saya membutuhkan bantuan manusia itu untuk melengkapi kekuranganku. Itu saja. Saya membutuhkan sekarang. Baiklah, saya pikir cukup. Ya. Hujan sudah mulai deras. Saya takut kalian sakit dan kemudian tidak bisa melakukan rencana kita. Insya Allah. Bismillah. Jika memang tidak bisa nanti malam, tolong sampaikan kabar terhadapku. Siap. Atau jika bisa nanti malam, maka langsung datang ke sini. Agar saya tidak menunggu dan tidak berani. Siap. Saya Pak. Ya. Terima kasih banyak.